Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan terkait bagaimana komparasi sistem ekonomi Indonesia dengan Kenya, karena dua negara ini menjadi negara yang memiliki PDB yang besar dan juga negara yang berkembang, sehingga sektor perekonomian sangat membantu dan mendorong dalam peningkatan PDB yang dihasilkan oleh Indonesia maupun Kenya. Untuk sistem politik Indonesia menggunakan sistem ekonomi yang berdasarkan atas ekonomi Pancasila, karena sistem ini mengedepankan peran dari berbagai pihak seperti pemerintah, swasta maupun mereka yang berada di lembaga atau pengelola perekonomian. Nah, untuk Kenya sendiri sebenarnya tidak jauh beda, cuman karakteristiknya yang dapat disebutkan, Kenya memiliki sistem ekonomi yang campuran, artinya beberapa elemen itu termasuk dalam perkembangan seperti kayak pasar bebas, intervensi pemerintah dan juga sektor swasta. Nah, ada beberapa persamaan karakteristik sebenarnya dari dua negara ini. Yang pertama itu ada pasar bebas. Indonesia juga sebenarnya sejauh ini sedang melakukan bagaimana persaingan pasar bebas, baik itu pasar bebas di tingkat nasional maupun di tingkat global. Sama halnya dengan Kenya. Jadi dua negara ini sama-sama mengedepankan perdagangan internasional dan juga investasi asing. Yang kedua ada sektor pertanian. Kalau ditinjau dari geografis memang dua negara ini sangat memiliki sumber daya alam yang baik di sektor pertanian, makanya tidak salah kalau misalkan Indonesia dan Kenya dalam sektor pertanian itu menjadi salah satu tulang punggung dalam memajukan perekonomian. Yang ketiga itu pemerintah. Nah, peran dari pemerintah dari dua negara ini sama-sama berkaitan. Jadi mereka menggunakan lembaga pemerintahan dalam mengelola sistem ekonomi dan juga bekerja sama dengan pihak swasta. Selanjutnya ada bagaimana ekonomi politik mempengaruhi hasil perekonomian dan berdampak pada masyarakat. Tentu Indonesia dan Kenya memiliki struktur politik dan kebijakan ekonomi yang mampu diterapkan dan juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi, bukan hanya sekedar pertumbuhan tetapi dapat menjadikan salah satu peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan juga peningkatan dalam sektor ekonomi masyarakat di Indonesia dan Kenya. Dan juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, misalkan dalam meningkatkan pendapatan, terus membuka lapangan pekerjaan, dan juga memberikan layanan-layanan kesehatan, pendidikan dan lain kepada masyarakat. Yang terakhir itu kedua negara ini sama-sama memiliki sektor pertanian yang penting menunjang perekonomian dari dua negara ini, yang tentu itu ditentukan oleh bagaimana kebijakan itu ada dan juga investasi-investasi yang kemudian dilakukan di dalam negeri. Nah, untuk pertumbuhannya sebenarnya ada beberapa peran dalam pertumbuhan di negara ini. Yang pertama ada elit, juga kelompok kepentingan, terus ada hubungan pemerintah dan swasta, terus organisasi sipil, negara masyarakat. Namun ada hambatan juga yang didapatkan, yaitu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ini biasanya akan berdampak kepada penurunan sistem ekonomi dan juga perekonomian yang ada di negara. Ini terjadi di negara Indonesia dan Kenya. Seperti hal yang sama kalau kita bicara gitu ya. Nah, ini adalah pertumbuhan perekonomian Indonesia dari data tahun 2003, 5,05% Indonesia tumbuh secara perekonomian, bahkan lebih besar dibandingkan pada tahun 2022. Nah, pertumbuhan ini salah satu bentuk laporan dari bagaimana apa yang disediakan oleh Indonesia, mulai dari infrastruktur dan juga kebijakan pelayanan dan sebagainya, sehingga itu menunjang untuk perkembangan perekonomian. Nah, sementara di Kenya, justru di Kenya pada tahun 2022 ini memiliki mendapatkan penurunan secara signifikan sistem ekonomi dan juga pendapatan di Kenya itu menjadi 5,5% dari 7,5%. Ini faktor-faktornya ya seperti kekeringan, terus ada harga komoditas yang naik dan juga ketatnya kondisi keuangan global yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kenya, sehingga inflasi itu terus meningkat bahkan menggerus berbagai sektor ekonomi di Kenya, sehingga stagnan dari pertumbuhan ekonomi Kenya ini, bahkan ada penurunan. Nah, mungkin itu pembahasan terkait bagaimana sistem ekonomi politik di Indonesia dan Kenya, persamaan-persamaannya dan juga perbedaan.
Sehingga ini bisa disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dari dua negara ini. Untuk persamaannya kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi ataupun sistem ekonomi politiknya sesuai dengan apa yang kita lihat, apa kita bahas, yaitu tentang pertumbuhan di sistem ekonomi politik kerjasama dengan pemerintah dan juga investasi-investasi. Namun ada perbedaan antara pertumbuhan, di mana Indonesia hari ini terus tumbuh, sementara untuk Kenya memiliki statistik yang stagnan, bahkan agak menurun karena berdampak oleh inflasi dan juga perubahan iklim yang mempengaruhi ekonomi di negara Kenya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan terkait Indonesia dan Kenya ditinjau dalam sistem ekonomi politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.